Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali di G4N Channel. Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kawan-kawan semuanya, di video ini kita akan berlatih kembali soal-soal teknis yang sering muncul dalam tes, baik tes PPK, CPNS, PPG, maupun tes peningkatan kompetensi guru lainnya. Tes kompetensi teknis ini merupakan tes untuk mengukur kemampuan seorang guru tentang pengetahuan yang wajib dikuasai oleh para tenaga pengajar, di mana di dalamnya terdapat kajian tentang proses pengajaran dan pembelajaran, cara mengelola tempat belajar mengajar, organisasi sekolah, dan interaksi guru dan pelajar. Bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel G4N, silakan klik tombol subscribe dan lonceng agar bisa mendapatkan notifikasi untuk video-video kami tentang tes dan tips-tips yang terbaru lainnya. Terima kasih. Tidak berlama-lama, kita langsung saja pada soal dan pembahasannya. Di video ini, kita akan membahas tentang PTK atau Penelitian Tindakan Kelas. Soal-soal tentang PTK selalu keluar di setiap uji kompetensi guru. Apa itu PTK? Bagaimana siklus PTK? Metode atau pendekatan yang digunakan dalam PTK? Langsung saja ke soal latihannya. Nomor 1. Judul PTK harus menggambarkan titik-titik. A. Perbaikan sistem persekolahan. B. Upaya perbaikan pembelajaran. C. Masalah pembelajaran. Atau D. Masalah pendidikan. Seperti biasa di video-video sebelumnya, Bapak Ibu silahkan menjeda videonya terlebih dahulu untuk mencari pilihan yang paling tepat di setiap soalnya. Kalau sudah selesai menemukan pilihan yang paling tepat, dilanjutkan kembali videonya untuk menyamakan antara jawaban Bapak Ibu dan kunci jawabannya. Jawaban nomor 1 adalah B. Upaya perbaikan pembelajaran. PTK adalah jenis penelitian yang berfokus pada perbaikan pembelajaran di kelas, bukan masalah pembelajaran secara umum, masalah pendidikan, atau persekolahan. Jadi, judul PTK harus menggambarkan upaya perbaikan pembelajaran. Selanjutnya, soal nomor 2. Kesimpulan hasil PTK sebaiknya merupakan penjelasan-penjelasan yang disusun sesuai dengan titik-titik. A. Urutan identifikasi masalah. B. Pertanyaan penelitian. C. Temuan penelitian. Atau D. Hasil analisis data. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah B. Pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian atau hipotesis. Tujuan melakukan penelitian adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan penelitian atau membuktikan hipotesis yang dibuat peneliti, di mana hal-hal yang ingin dicari jawabnya diekspresikan dalam bentuk pertanyaan penelitian atau hipotesis. Jadi, agar laporan penelitian mudah dimengerti dan dapat cepat diidentifikasi hasilnya, maka penjelasan disampaikan sesuai urutan pertanyaan penelitian atau berdasarkan hipotesis yang dibuat peneliti. Selanjutnya, soal nomor 3. Hasil pengamatan yang dilakukan Pak Ardi di kelasnya berbentuk catatan-catatan tentang perilaku siswa dalam membaca sebuah teks di depan kelas. Hal ini dilakukan setelah Pak Ardi menjelaskan bagaimana cara membaca teks yang baik. Setiap anak diberi waktu 2 menit untuk membaca, dan Pak Ardi mencatat perilaku siswa.
seperti teknik membaca, sikap badan, ucapan atau ejaan, dan lain-lain. Data yang dikumpulkan Pak Ardi adalah data titik-titik. A. Kuantitatif, B. Kualitatif, C. Numerik, atau D. Ordinal. Jawaban untuk pertanyaan ini adalah B. Kualitatif. Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa penjelasan atau catatan tertulis tentang sikap dan perilaku siswa. Jadi, bukan hasil pengukuran berupa angka-angka, tetapi catatan-catatan tentang perilaku siswa ketika sedang belajar. Selanjutnya soal nomor 4. Tindakan perbaikan dilanjutkan ke siklus 2 apabila siklus 1 titik-titik. A. Sudah berhasil, B. Belum menunjukkan perbaikan, C. Tidak memperlihatkan dampak yang signifikan, atau D. Proses pelaksanaan tindakan 1 belum selesai dilakukan. Jawabannya adalah betul sekali, jawabannya adalah B. Belum menunjukkan perbaikan. Karena kelanjutan kedua siklus dilakukan apabila belum terjadi perbaikan. Di sini saya sajikan beberapa siklus dalam PTK atau penelitian tindakan kelas. Cycle di sini maksudnya siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Dalam setiap siklus ada 4 tahapan. Yang pertama itu adalah perencanaan, kedua adalah tindakan, ketiga adalah pengamatan, dan yang terakhir adalah refleksi. Siklus kedua dilakukan apabila belum terjadi perbaikan pada siklus pertama. Selanjutnya soal nomor 5. Yang dimaksud dengan proposal PTK pada dasarnya adalah titik-titik. A. Penelitian yang dilakukan guru di sekolah. B. Rencana kegiatan penelitian yang diusulkan guru. C. Prosedur penelitian yang harus dipatuhi guru pada saat melakukan penelitian. Atau D. Rencana penelitian yang diusulkan guru untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah D. Rencana penelitian yang diusulkan guru untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya. Proposal PTK adalah tentang rencana penelitian tentang perbaikan pembelajaran di kelas. Selanjutnya soal nomor 6. Berikut adalah kriteria yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan apakah masalah yang muncul di kelas layak diteliti atau tidak, kecuali A. Guru mampu untuk melaksanakannya, B. Relevan dengan pengembangan sekolah, C. Mendapat persetujuan dari kepala sekolah, atau D. Masalah pembelajaran bersifat spesifik dan bermanfaat bagi siswa. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah ya, betul sekali, A. Guru mampu melaksanakannya. Pilihan B, C, D ini adalah hal-hal atau kriteria-kriteria yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan PTK ini dilaksanakan atau tidak. Maka jawaban untuk soal nomor 6 adalah A. Guru mampu untuk melaksanakannya. Selanjutnya soal nomor 7. Yang dimaksud dengan perencanaan tindak lanjut dalam PTK adalah titik-titik. A. Menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya. B. Menentukan metode yang akan digunakan. C. Merevisi pedoman observasi. Atau D. Menyusun proposal PTK. Jawabannya adalah A. Menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya. Perencanaan tindak lanjut adalah membuat rencana untuk perbaikan selanjutnya, atau penelitian dilanjutkan ke siklus berikutnya. Penyusunan tindak perbaikan pada siklus berikutnya dimaksudkan ada di tahap di sini nih,
ya, di study and plan atau dalam perencanaan. Kita lanjut soal nomor 8. Refleksi paling tepat dilakukan oleh peneliti PTK pada saat titik-titik. A. Sebelum menyusun proposal. B. Sesudah mengidentifikasi masalah. C. Sesudah melakukan upaya perbaikan. Atau D. Sesudah menentukan upaya tindakan perbaikan. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 adalah C. Sesudah melakukan upaya perbaikan. Langkah paling tepat sesudah melakukan upaya perbaikan adalah refleksi. Posisinya atau tahapannya ada di sebelah sini. Pada langkah refleksi, guru merenung apa hasil tindakan yang sudah diberikan, bagaimana dampak terhadap siswa dalam pembelajaran, apakah perbaikan sudah cukup atau ia perlu meneruskan ke siklus berikutnya. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Sesudah melakukan upaya perbaikan. Selanjutnya soal nomor 9. Langkah awal dalam pelaksanaan PTK adalah titik-titik. A. Menentukan metode pengolahan data yang tepat. B. Mempersiapkan diri sebagai peneliti. C. Menyusun rencana pembelajaran atau RPP dan skenario tindakan atau ST. D. Mempersiapkan sarana pendukung penelitian. Jawaban yang paling tepat adalah, ya betul, jawabannya adalah C. Menyusun rencana pembelajaran dan skenario tindakan. Langkah-langkah dalam PTK adalah yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, menganalisis masalah. Seterusnya, merumuskan hipotesis tindakan. Selanjutnya, membuat rencana tindakan dan pemantauannya. Selanjutnya, melaksanakan tindakan dan mengamatinya. Lalu, mengolah dan menafsirkan data. Setelah itu, yang paling terakhir adalah melaporkan. Dari pilihan A, B, C, D, langkah awalnya itu yang paling tepat adalah menyusun rencana pembelajaran dan skenario tindakan. Selanjutnya soal nomor 10. Manfaat diseminasi laporan PTK bagi sekolah adalah titik-titik. A. Meningkatnya kredibilitas sekolah. B. Meningkatnya intelektualitas staf guru. C. Dihasilkannya laporan ilmiah bagi sekolah. Atau D. Dihasilkannya metode perbaikan pembelajaran di kelas. Jawabannya adalah A. Meningkatnya kredibilitas sekolah. Laporan PTK dapat meningkatkan kredibilitas sekolah. Artinya, sekolah menunjukkan bahwa sekolah yang bersangkutan sangat peduli dengan kegiatan akademik. Selanjutnya, soal nomor 11. Seperti biasa, soal nomor 11 adalah soal bonus, yang mana silakan Bapak Ibu cari jawabannya, lalu kemudian kalau sudah mendapatkan jawabannya, Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Lalu nanti kita diskusikan di kolom komentar. Bapak Ibu semuanya, di video ini kita sudah berlatih soal-soal PTK atau penelitian tindakan kelas dan juga membahasnya satu persatu. Secara umum, PTK itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu Classroom Action Research, artinya penelitian dengan melakukan tindakan oleh guru di dalam kelasnya sendiri. Di setiap siklus PTK ada 4 langkah. Yang pertama adalah perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Perbedaan antara PTK dan penelitian lainnya itu salah satunya dibedakan dari motivasi penelitian tindakan, yang mana kalau PTK ini berupa tindakan, sedangkan penelitian lainnya motivasi berupa kebenaran. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada penjelasan atau jawaban yang kurang tepat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.